Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Jihao. Di atas langit, di tempat yang tak terduga di kehampaan berbintang, kabut ungu telah mengalir seperti aliran air. Di dalam kabut, bangau yang indah melayang dengan santai, memegang ganoderma dan ramuan roh dengan paruhnya. Di dalam kabut ungu yang tak terbatas itu ada gunung yang ganas, tertutup gua, dengan kabut yang melingkar dari mereka. Jelas, tumbuhan dan tanaman roh langka yang tak terhitung jumlahnya tumbuh di dalamnya. Di atas gunung ada pohon tua yang menjulang tinggi. Bunga-bunga putih yang besar, kristal, mekar di cabang-cabangnya yang bengkok seperti naga, sementara aroma yang menyegarkan menyebar di sepanjang angin. Mengendusnya, seseorang akan menenangkan diri, dan roh serta jiwa akan terhibur dan tenang. Di bawah pohon itu ada batu besar berbentuk aneh, berfungsi sebagai meja teh alami, dikelilingi oleh 3 balok batu. Duduk di balok batu adalah Spiritwa, Donggong, dan Simu. Spiritwa membuat teh itu sendiri, menuangkan Donggong dan Simu masing-masing secangkir teh dengan warna hijau yang indah. Ketika kehendak dunia bergabung dengan cahaya keemasan matahari Pangu, memadatkan kekuatan hadiah alami Jihao menjadi segel, Spiritwa mengangkat sepasang alisnya yang panjang dan ramping. Dia kemudian terkekeh dan berkata, "Anak ini, saya telah memperhatikannya sejak dia lahir di Southern Wasteland. Saya pikir, meskipun dia dimaksudkan untuk menjadi seseorang yang istimewa, dia harus melalui jangka waktu yang sangat lama sebelum itu." Sedikit menyipitkan mata almondnya, Spiritwa mengambil cangkir tehnya, menyesap sedikit, dan melanjutkan, tanpa diduga, anak ini tumbuh begitu cepat dan mencapai pencapaian yang begitu tinggi. Berhasil naik tahta Kaisar Timur Tai. Bagus. Spiritwa tersenyum, melirik tanah air Pangu, lalu berkata, "Wuziki, monyet itu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Saya perlu memikirkan bagaimana menghadiahinya ketika bencana diatasi. Rohwa, apakah Wuziki di bawah bimbinganmu?" Mendengarnya, Donggong juga mengangkat alisnya dan bertanya. Spiritwa kembali tersenyum tipis. Dia tidak mengakuinya, tetapi dia juga tidak menyangkal. Namun, senyum misteriusnya sepertinya memberikan semua jawaban. Simu menggelengkan kepalanya perlahan. Sedikit mengerutkan kening, dia mengosongkan cangkir tehnya, lalu mengeluarkan geraman dalam seperti guntur yang teredam. Melihat Spiritwa dengan bingung, dia bertanya, "Spiritwa, mengapa kamu memperhatikan anak Jihao? Ratusan juta anak barbar seperti dia akan lahir di Southern Wasteland setiap tahun, bukan? Namun, Anda memperhatikannya sejak dia lahir. Kamu memang punya waktu luang dan suasana hati, bukan?" Spiritwa terkekeh, tetapi tidak menjelaskan. Mengutak-atik cangkir teh indah di tangannya dengan 10 jarinya yang ramping, dia menoleh ke sisi barat tanah air Pangu dan berkata, "Saat itu, saudara laki-laki Pangu menciptakan dunia, dan kami menjaganya. Saudara Pangu tidak harus jatuh. Keduanya memainkan trik kotor dalam kegelapan, bukankah aku tahu itu?" Orang-orang dunia Panyu menyerbu. "Kecuali kami, hanya Yuyu konyol yang benar-benar bertarung melawan penjajah. Sayangnya, kami belum pulih dari cedera. Adapun Yuyu, orang yang menikamnya dari belakang dan hampir membunuhnya." Spiritwa berhenti mengambil. 10 jarinya berkilau dengan cahaya terang, dan cangkir teh yang dipegang di tangannya, serta teh yang terkandung di dalamnya, menghilang tiba-tiba, tetapi muncul kembali pada saat berikutnya. Donggong, Simu, beberapa saat kemudian. Spiritwa tersenyum dan melanjutkan, "Kali ini, kami tidak akan bergerak sampai mereka memohon kepada kami. Kami orang jujur tidak bisa menderita kerugian setiap saat, bukan? Kali ini, mereka harus menjanjikan manfaat yang cukup kepada kita. Jika tidak, dao mereka tidak akan lagi lewat di dunia Pangu." Donggong dan Simu memandang Spiritwa sambil berpikir. Spiritwa terkekeh dan terus berbicara sebentar. Tiba-tiba, dia melemparkan cangkir teh keluar kabut ungu. Gerakannya tampak mudah dan nyaman. Petir yang dahsyat merobek kekosongan berbintang. Seiring dengan suara melengking, cangkir teh menghantam langit, seberat gunung. Disica berdiri di dekat kolam asal ilahi, dengan botol emas berleher panjang dipegang di tangannya.
Dia dengan hati-hati menuangkan cairan gelap dan lengket ke dalam kolam dari botol. Aroma yang harum dipancarkan dari cairan. Pada saat itu, dia mendengar guntur gemuruh tiba-tiba, dan merasakan kekuatan menakutkan datang langsung ke arahnya. Secara naluriah, dia mengangkat botol emas untuk membela diri dari cangkir teh. Diikuti oleh ledakan yang menggelegar, botol emas itu meledak dengan lapisan cahaya keemasan yang menyilaukan dan mengembun menjadi layar pertahanan yang kuat. Cangkir teh berkilau terang, lalu menembus 120.000 lapisan layar pertahanan emas yang dibuat oleh botol, menghancurkan botol itu seketika. Retakan tipis muncul di cangkir teh, tapi tetap saja, itu tetap keras saat menghancurkan tangan Disicha dan mendarat di dadanya. Armor emas tebal muncul di tubuh Disicha. Cangkir teh itu mematahkan baju besi dan menghasilkan serangkaian geraman melengking dari Disicha. Mengikuti suaranya, cangkir teh menembus tubuhnya dan terbang keluar dari punggungnya, meninggalkan lubang seukuran kepala manusia di tubuhnya. Muntah darah, Disicha berdebar ke tanah, berkedut tanpa bisa mengendalikan tubuhnya lagi. Di atas langit, dalam kehampaan berbintang, Donggong dan Simu memandang Spirit Wa dengan heran. Roh Wa, mengapa kamu bergerak sendiri untuk berurusan dengan seseorang seperti itu? Spirit Wa dengan ceroboh membengkokkan jarinya. Cangkir teh baru muncul di tangannya saat dia tersenyum mengangkat kepalanya, melihat ke langit yang lebih tinggi, dan berkata, untuk alasan yang tidak diketahui, suasana hati saya sangat baik hari ini. Jadi, aku mengalahkan seseorang untuk bersenang-senang. Di sisi paling barat tanah air Pangu, di atas daerah pegunungan tandus di ruang sunyi, yang dikelilingi oleh hutan linden lebat yang dibuat dengan kekuatan sihir yang besar, Pendeta Mu tiba-tiba melompat. Cahaya jernih terbang di dalam matanya. Melalui ruang yang tak terukur, dia melihat apa yang terjadi di luar kota Liangzhu. Dekret dunia, tahta kaisar ilahi, brengsek. Bagaimana anak Jihao bisa pantas mendapatkan dekret dunia? Wajah pahit dan keriput Priesmu yang tidak pernah berubah bengkok. Kekuatan keheningan yang putus asa menyebar darinya, menyeret seluruh ruang sunyi ke dalam keheningan yang mencekik. Tetap diam untuk waktu yang lama, Pendeta Mu akhirnya menghembuskan aliran udara panas yang mengepul, dan duduk perlahan di bawah pohon linden. Tidak jauh dari situ, duduk di depannya, Pendeta Hua tiba-tiba membuka matanya dan mulai berbicara perlahan, saudaraku, kita harus bergantung pada umat manusia untuk mengembangkan sekte besar kita. Kita perlu menggabungkan keberuntungan alami umat manusia dengan Dao Agung kita, di mana kita dapat mengendalikan dunia dan menguasai alam. Jika kita telah mencapai hasil tertinggi Dao dan menjadi penguasa dunia Pangu, bagaimana mungkin anak Jihao cukup beruntung untuk menerima dekret dunia? Pendeta Mu perlahan mengangguk dan berkata dengan nada hambar, naga, harimau, singa, dan mamut melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Mereka masuk ke kota Liangzhu dan menyelamatkan budak manusia yang tak terhitung jumlahnya. Mulai sekarang, semua orang itu adalah murid kita yang saleh. Mereka juga telah mengambil sejumlah besar makhluk non-manusia, dan membunuh makhluk non-manusia yang tak terhitung jumlahnya. Aku sudah merasakan bahwa keberuntungan alam milik sekte kita telah meningkat lebih jauh. Menunjukkan senyum tipis di wajahnya yang pahit, Pendeta Mu melanjutkan perlahan, Dao Agung itu panjang, sulit untuk dikejar. Kita hanya bisa berjalan selangkah demi selangkah maju, dengan tekad. Lautan api, gunung bilah, dri, ular berbisa, kita akan menginjak mereka semua. Mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tertentu di atas langit, Pendeta Mu melanjutkan, kami akan membunuh siapapun yang berani menghalangi kami. Cahaya 5 warna cerah muncul di wajah Pries Hua. Suaranya tiba-tiba berubah saat dia mengutuk, anak Jihao itu sangat menyebalkan. Bagaimana dia bisa naik ke tahta ilahi? Dia benar-benar harus mati. Pendeta Hua terkikik dan menyipitkan matanya pada Pendeta Mu, saat dia berkata dengan jahat dan menggoda, saudaraku, bagaimana kalau kamu dan aku membunuh Jihao bersama-sama? Hehe, kamu dan aku bersama, siapa yang harus kita takuti? Ekspresi Pendeta Mu segera berubah, saat dia buru-buru menamparkan dahi Pendeta Hua. Lebih dari 10.000 komandan ilahi, dan 1 juta prajurit ilahi, berbaris dengan teratur di bawah kereta 9 naga Jihao. Dalam 100 susunan persegi yang rapi, semua komandan dan prajurit ilahi memandang dengan penuh semangat ke arah Jihao, yang berdiri di atas kereta, memegang segel gagak emas. Mereka adalah makhluk yang dihasilkan dari kehendak dunia,
dan makna hidup mereka adalah mengikuti perintah dan disiplin, berjuang untuk surga. Di surga Pangu saat ini, Ji Hao adalah satu-satunya kaisar ilahi dengan dekrit dari dunia itu sendiri. Segera, komandan dan prajurit ilahi ini menjanjikan semua kesetiaan dan semangat mereka kepada Ji Hao. Di bawah perintah Ji Hao, mereka akan melewati area paling berbahaya di alam semesta. Di bawah perintah Ji Hao, mereka bahkan akan melupakan diri mereka sendiri. Prajurit dan komandan ilahi adalah mesin perang paling menakutkan di dunia Pangu. Kecuali naluri mengikuti perintah, mereka tidak memiliki apa-apa selain keinginan untuk bertarung. Mereka tidak memiliki rasa takut, lapar, atau kelelahan. Di bawah kehendak dunia, mereka akan bertarung sampai mati. Melihat kekuatan ilahi yang kuat ini, bahwa bahkan kata elit tidak cukup untuk dijelaskan, Ji Hao senang, tetapi juga sedikit panik. Jadi tiba-tiba, dia telah menerima dekrit dari dunia. Dia benar-benar telah melakukan banyak hal baik tahun-tahun ini, bukan? Namun, Ji Hao tidak punya waktu untuk banyak berpikir saat ini. Saat dia memegang segel di tangannya, dia merasakan kehendak terdalam dan paling orisinal dari seluruh dunia Pangu. Dunia bersorak atas kemunculan kaisar ilahi baru. Kebahagiaan yang murni dan kuat segera memenuhi pikiran Ji Hao dan membuatnya tertawa dengan sepenuh hati. Kekuatan matahari Panjia di dalam tubuh Ji Hao telah meningkat tanpa henti, dan begitu pula kualitasnya. Itu telah mencapai tingkat matahari Pangu. Kekuatan alam di dunia Pangu melonjak ke Ji Hao dan mengebor tubuhnya. Dia tidak perlu berusaha untuk menyerap kekuatan alam. Matahari Panjia berfungsi seperti kompor besar, itu menelan semua kekuatan alam, dengan mudah mengubahnya menjadi kekuatan matahari, dan menyimpannya di dalam tubuh Ji Hao. Ji Hao merentangkan telapak tangannya. Di bawah keinginannya, gumpalan sinar matahari keemasan terbang ke telapak tangannya dan segera mengembun menjadi cairan emas. Dalam sekejap mata, cairan emas menjadi kristal emas seukuran kepalan tangan. Kristal yang terkondensasi dari kekuatan matahari murni. Merasakan kekuatan terik yang mengandung kristal, Ji Hao segera menemukan puluhan metode untuk membuat simbol mantra dan bom api untuk penghancuran massal. Seorang komandan klan Jia dengan 4 mata merah berbaris ke arah Ji Hao, meraung marah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Ji Hao, dia mengangkat palu raksasanya dan menghancurkan kepala komandan Dewa Lapis Baja Emas sambil berteriak, "Kamu hal-hal terkutuk. Kamu membunuh keluargaku." Saat komandan klan Jia ini menyerang, dia meninggal. Dia tidak lebih kuat dari Raja Penyihir biasa. Melihat komandan Dewa Lapis Baja Emas ini berbaris dengan sangat patuh, dia pikir mereka tidak akan melawan lagi. Dia tidak tahu bahwa komandan ilahi ini tidak mengikuti apa-apa selain perintah Ji Hao. Saat dia mengayunkan palunya, mata komandan Dewa Lapis Baja Emas berubah murni emas, sama sekali tanpa emosi. Tombak panjang yang dipegang di tangan komandan ilahi menembus dada komandan klan Jia, tepat saat yang terakhir mengangkat palunya. Suara mendesir melengking ditimbulkan. Mengelilingi komandan ilahi, 8 komandan ilahi lainnya bergerak secara bersamaan. Mengikuti suara desir bernada tinggi, 8 tombak panjang tenggelam ke tubuh komandan klan Jia. Saat 9 komandan ilahi mengguncang pergelangan tangan mereka bersama-sama, tubuhnya terkoyak. Tentara non-manusia yang berbaris keluar kota meledak menjadi geraman yang mengamuk. Baru saja, mereka semua melihat prajurit lapis baja emas dan perak yang menakutkan ini membantai semua tuan tanah dan keluarga mereka di sekitar kota, menumpuk mayat mereka di luar kota Liangzhou. Ketika musuh-musuh menakutkan ini tiba-tiba berlutut dan memberi hormat kepada Ji Hao, prajurit non-manusia sudah curiga jika umat manusia benar-benar memerintahkan baju besi emas dan perak ini untuk membantai tuan tanah non-manusia. Ketika seorang prajurit non-manusia bergegas dengan marah dan berusaha membalas dendam terhadap baju besi emas dan perak ini untuk keluarganya dan terbunuh dengan mudah, semua prajurit non-manusia yang menyaksikan seluruh proses itu marah. Ini adalah skema brengsek. Ini adalah skema orang-orang barbar rendah ini. Seorang komandan klan Yu, yang semua keluarganya tinggal di sebuah rumah besar di luar kota, berteriak di wilayah keluarganya. Dia mencabut pedangnya dan berteriak, "Bunuh orang-orang barbar rendah ini." Dan, Markis Yao Ji Hao adalah perencana semuanya. Tinggi di udara, pelat logam yang tak terhitung jumlahnya menyilaukan dengan cahaya listrik yang menusuk mata, menukik ke arah Ji Hao dan susunan di tanah.
Dari langit yang lebih tinggi, Yi Di meledak menjadi geraman yang bergema. Di bawah perintahnya, kelompok pemanah gurun timur dan tunggangan terbang mereka yang ganas mengepung para prajurit klan Jia ini dari segala arah. Ji Hao adalah saudara laki-laki Yi Di. Dia tidak akan pernah melihat siapapun menggertak Ji Hao, meskipun sekarang tampaknya Ji Hao adalah pengganggunya. Di tanah, pasukan non-manusia berbaris menuju susunan ilahi. Sementara itu, semua markuises dan earl yang bersahabat dengan Ji Hao memberikan perintah mereka dan mengirim pasukan mereka melawan tentara non-manusia. Kekuatan manusia dan kekuatan non-manusia dengan cepat terjalin, saat semua pedang ditarik keluar dan semua busur ditarik terbuka. Perang yang kejam hampir pecah. Di tembok kota, Pijinu dan Kaisar Dinasti Yu lainnya telah berteriak dan berteriak pada Kaisar Sun. Mereka tidak mengerti mengapa para prajurit ilahi yang ganas dan brutal itu tiba-tiba menjadi kelinci yang patuh saat mereka melihat Ji Hao. Apakah ini benar-benar rencana umat manusia? Apakah mereka mengirim pasukan elit untuk membantai semua tuan tanah non-manusia di sekitar kota untuk melemahkan non-umat manusia? Tapi, kekuatan elit itu berasal dari surga. Pijinu dan 11 kaisar non-manusia lainnya sangat bingung sehingga mereka bahkan dibuat gila. Ji Hao mendengus dingin. Merasakan keinginan hangat dan intim dari dunia Pangu, dia perlahan mengangkat segel yang dipegang di tangannya. 300 mil jauhnya, di atas gunung setinggi 10 mil, kilau aneh muncul. Selanjutnya, bom guntur emas seukuran kepala manusia muncul di langit. Diam-diam, bom petir emas kecil mendarat di puncak gunung dengan kecepatan kilat. Ledakan yang mengguncang bumi dihasilkan. Tanah bergetar hebat, dan gunung setinggi 10 mil itu menghilang seketika, di tengah cahaya keemasan yang menyilaukan. Awan jamur emas naik, mengembang perlahan di udara. Terlihat, gelombang dampak emas menyebar ke segala arah, mencapai kota Liangzhou dalam rentang beberapa napas. Badai itu menimbulkan badai dan menyapu tanah, mengupas lapisan tanah setebal setengah kaki. Swoosh! Ketika gelombang benturan menyapu tubuh 12 kaisar, mereka benar-benar mati lemas. Ji Hao diam-diam mengangkat tangannya. Mengikuti gerakannya, 36.000 bom petir emas muncul di langit, di atas kota Liangzhou. Sema makhluk non-manusia segera berhenti berteriak dan berteriak, tetapi menatap semua bom guntur yang terkondensasi dari api matahari esensi emas dalam fang biru. Apakah saya membutuhkan skema? Ji Hao menjatuhkan tangannya dan bertanya kepada 12 kaisar dengan tenang. Bangunkan Lei Merah dan rekan satu timnya. Mari kita dapatkan jawabannya. Terancam oleh bom guntur matahari emas Ji Hao, semua non-manusia menutup mulut mereka. Setelah itu, Ji Hao melepaskan 100.000 prajurit setengah naga dan sejuta hantu genangan darah. Prajurit setengah naga yang tampak ganas menggeram gemuruh saat mereka melepaskan getaran kekuatan yang kuat, dan menyebabkan tekanan berat untuk mengguncang hati hampir semua orang di tempat kejadian. Hantu genangan darah memiliki sosok kabur seperti hantu sungguhan. Mereka berkedip-kedip di udara, memberi orang rasa dingin yang tajam dengan mata mereka yang dingin. Setiap prajurit setengah naga sekuat penyihir ilahi tingkat tinggi, sementara hantu genangan darah sama kuatnya dengan raja penyihir tingkat tinggi. Mereka berbaris rapi di samping komandan ilahi dengan baju besi emas dan prajurit ilahi dengan baju besi perak. Melihat mereka, tidak hanya makhluk non-manusia yang terkejut, ekspresi beberapa markuises dan earl juga berubah menjadi aneh. Wilayah Gunung Yao naik kurang dari 100 tahun yang lalu, tetapi tanpa disadari, kekuatan di bawah komando langsung Ji Hao telah meningkat ke tingkat yang menakutkan, bukan? Belum lagi para prajurit dan komandan ilahi dari surga, klan manusia biasa mana yang mampu membeli 100.000 prajurit setengah naga tingkat ilahi magus tinggi. Selain itu semua ditambahkan dengan kekuatan individu Ji Hao yang sangat hebat. Sebagai penyihir tertinggi sejati, bintang rohnya sebenarnya adalah matahari alami, yang ribuan kali lebih kuat dari bintang alami manapun di dunia. Selain itu, ayah Ji Hao, Ji Xia, telah mewarisi warisan dari leluhur, dan bisa menjadi penyihir tertinggi sejati kapan saja. Dengan dua makhluk kuat tingkat tertinggi, wilayah Gunung Yao Ji Hao masih akan sedikit lebih lemah daripada keluarga super seperti keluarga Yu Xiong, tetapi sudah cukup kuat untuk terdaftar sebagai klan manusia kelas atas. Yang patut disebutkan adalah fakta bahwa Ji Hao menerima dekrit dunia. Sama seperti Kaisar Fuxi,
dia sebenarnya telah menjadi kaisar ilahi dari manusia. Berdasarkan fakta ini, masa depan wilayah Gunung Yao sulit diprediksi, bahkan untuk keluarga super seperti keluarga Yuxiong dan keluarga Awan Tinggi. Menginjak awan yang berapi-api, Ji Hao terbang ke tembok kota Liangzhu dan dengan sopan membungkuk kepada Kaisar Sun dan para pemimpin manusia lainnya. Kaisar Sun dan 4 kaisar lainnya buru-buru membungkuk kembali padanya, karena mereka berada pada pijakan yang sama sekarang. Sebagai kaisar manusia, mereka perlu dengan hati-hati mengikuti setiap etiket. Meskipun Ji Hao adalah manusia muda, karena dia berhasil naik tahta ilahi, dia harus dihormati sebagai kaisar ilahi. Tetapi ketika Ji Hao membungkuk kepada Si Wenming tertawa terbahak-bahak dan meninju dadanya. Mereka menyeringai satu sama lain, seperti sebelumnya. Kaisar Sun juga menyeringai. Pada satu masa, kaisar manusia dan kaisar ilahi tidak pernah berdiri di sisi yang sama, dan konflik intens sering terjadi. Sekarang, sebagai kaisar dewa baru, Ji Hao memiliki hubungan persahabatan dengan Si Wenming, kaisar manusia berikutnya yang dipotong dan dikeringkan. Untuk seluruh umat manusia, untuk seluruh dunia, ini luar biasa. Seorang magus Pries tua mengeluarkan beberapa mukwat, yang telah direndam dalam darah roh dari 100 jenis makhluk beracun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia menggosok mukwat menjadi bola, dan menyemprotkan segenggam kalajengking bubuk, laba-laba, kelabang, dan serangga beracun lainnya, lalu membakarnya. Asap hitam tebal membubung dari bola mukwat dan mengebor lubang hidung Red Mei seperti makhluk hidup. Red Lei langsung bersin yang mengguncang langit, dan tidak bisa berhenti bersin setelah itu. Karena bersin yang hebat, tubuhnya gemetar, dan tulangnya yang patah bergesekan satu sama lain, menyebabkan dia rasa sakit yang luar biasa yang membuatnya melolong. Ji Hao membawa beberapa komandan Dewa Lapis Baja Emas ke tembok kota. Mereka menatap Lei merah dengan wajah dingin. Mereka adalah komandan ilahi, yang dihasilkan dari kehendak dunia Pangu. Mereka adalah penjaga hukum alam, pelaksana kekuasaan dunia ini. Sebelumnya, pikiran mereka disegel oleh Disicha dengan harta karun eksotis. Saat itu, mereka mengikuti perintah Disicha dan rakyatnya tak terkendali, tetapi mengingat semua yang telah mereka lakukan. Secara khusus, mereka bukan hanya mesin perang terkuat di dunia ini, tetapi juga perekam yang sempurna. Kulit mereka, rambut mereka, setiap sel tubuh mereka akan menyimpan catatan lengkap dari setiap hal yang telah mereka alami. Dengan sihir ilahi khusus, ingatan mereka dapat ditarik oleh para pemimpin surga untuk dianalisis, sehingga para pemimpin dapat membuat rencana berdasarkan pengalaman mereka. Bahkan ketika mereka tidak bisa mengendalikan tubuh mereka dan dipaksa untuk berada di bawah perintah orang yang salah, tubuh mereka secara naluriah merekam semua pengalaman mereka. Di bawah kekuatan kehendak alam dan segel ilahi, pikiran yang kuat dari komandan dan prajurit ilahi ini memecahkan segel yang dilemparkan oleh Disicha dengan harta eksotis, membebaskan diri mereka sendiri. Setelah itu, mereka dengan cepat melihat kembali kenangan tubuh mereka dan menemukan semuanya. Mereka memelototi Red Lei dengan marah, menatap makhluk jahat yang tak termaafkan ini, yang berani memalsukan perintah ilahi dan mengendalikan kekuatan ilahi. Pada titik ini, Lei merah akhirnya bangun. Sebelum dia melihat dengan jelas hal-hal di sekitarnya, dia memperhatikan beberapa komandan ilahi dengan baju besi emas, yang menatapnya dengan dingin dan tidak ramah. Tanpa banyak berpikir, dia berteriak, "Kalian budak, apakah kalian menyingkirkan orang-orang itu? Apakah Anda mengusir mereka? Sampah! Mengapa Anda tidak datang membantu saya? Apakah Anda tidak melihat bahwa saya terluka? Disicha idiot! Guru kita memberinya botol yang membingungkan roh, namun dia menggunakannya untuk mengendalikan hal-hal bodohmu." Para komandan ilahi tetap tidak bergerak, tetapi semua pemimpin di sekitarnya dari kedua belah pihak berteriak keras bersama-sama. "Disicha, itu dia! Dia mengendalikan kolam asal ilahi dan mengubah semua makhluk ilahi darinya menjadi alatnya. Pijinu, dan kaisar lainnya, kalian semua mendengarnya." Mengenai fakta bahwa para prajurit ilahi ini membantai tuan tanah non-manusia, Disicha, salah satu orangmu, adalah orang yang harus disalahkan. Dan yang di belakangnya adalah apa yang disebut, mahkota darah, yang telah Anda sebutkan sebelumnya. Ji Hao menatap wajah marah 12 kaisar dengan tenang dan berkata, "Oleh karena itu, saya menolak semua tuduhan Anda terhadap para prajurit ilahi ini.
Mereka tidak ingin membantai rakyatmu, dan ini juga bukan skema umat manusia kita. Ji Hao mengangguk kepada mereka sambil tersenyum dan berkata, sekarang, ini sudah jelas. Saya harap Anda dapat menahan anggota Anda. Jangan melakukan hal-hal bodoh untuk menyakiti rakyatmu sendiri dan menyenangkan musuhmu. Pijinu dan kaisar lainnya tenggelam dalam pikiran mereka. Tapi, Yemo Loye tidak tahan melihat wajah bangga Ji Hao. Dia mencibir dan berkata, tidak peduli apa, yang disebut prajurit ilahi ini memang telah membunuh banyak orang kita yang tidak bersalah. Bahkan jika itu hanya senjata, mereka harus dihancurkan, bukan? Yemo Loye melengkungkan bibirnya ke atas dan menatap Ji Hao. Ji Hao mempermalukannya berkali-kali, dan sekarang, dia berusaha membuatnya kesulitan. Banyak darimu, lugu orang. Ji Hao menundukkan wajahnya. Wajahnya itu berangsur-angsur berubah dingin dan serius. Dia mengambil 2 langkah menuju Yemo Loye, meletakkan mulutnya di dekat wajahnya, dan menjawab dengan suara dingin, kata demi kata, kamu, apakah Anda mengatakan bahwa orang-orang Anda tidak bersalah? Jika demikian, bagaimana Anda akan melunai hutang untuk begitu banyak manusia yang telah Anda bunuh dan perbudak selama ini? Mungkin, aku harus membunuhmu sekarang dan menghancurkan semua senjatamu, bukan? Rasa kekuatan yang mengerikan menjerat jiwa Yemo Loye seperti ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya. Wajahnya memucat, saat dia mengambil serangkaian langkah mundur cepat secara naluriah. Pada saat ini, dia bahkan tidak berani meluruskan tubuhnya di depan Ji Hao. Ji Hao mendekati Yemo Loye selangkah demi selangkah. Menghadapnya, wajahnya yang cantik sangat pucat. Dia menatapnya dengan ketakutan, merasakan tekanan yang mencekik darinya, yang hampir menghancurkan jiwanya. Akhirnya, dia menundukkan kepalanya yang bangga. Tuan Ji Hao yang terhormat, saya sangat menyesal. Saya percaya, di bawah kepemimpinan Anda, para pejuang surga yang berani dan kuat ini akan menjadi teman kami yang paling setia dan paling dapat diandalkan. Yemo Siu buru-buru melangkah keluar dan memberikan senyum palsu lebar, mencoba meredakan ketegangan. Sementara itu, dia melirik Yemo Loye dengan tidak menyenangkan. Beraninya dia menyinggung Ji Hao dalam situasi yang begitu mengerikan. Ji Hao tertawa dan berhenti mengancam Yemo Loye. Dia menjalankan diskusi singkat dengan Kaisar Sun dan pemimpin manusia lainnya. Setelah itu, serangkaian perintah diberikan. 30.000 prajurit setengah naga bertugas sebagai penjaga. Menginjak awan merah darah, mereka langsung naik ke langit. Sekitar 10.000 komandan Dewa Lapis Baja Emas memimpin 1 juta prajurit dewa dan mengikuti di belakang mereka, mengangkat awan tebal dan hangat. Awan hangat menetralkan sebagian besar getaran ganas yang diciptakan oleh awan merah darah, setidaknya membuat manusia biasa di bawah tidak ketakutan oleh awan merah darah yang menakutkan di udara, sementara tentara terbang di atas tanah air Pangu. Ji Hao memimpin pasukan yang sangat besar, terdiri dari para elit dari wilayah Gunung Yao, pemanah gurun timur di bawah komando Yi. Di pasukan jenis air yang dipimpin oleh Yuan Li, prajurit udang dan kepiting yang dipimpin oleh Sermi, dan prajurit pemberani dari barat. Sebagai kekuatan utama, pasukan ini dijaga oleh 70.000 prajurit setengah naga yang didistribusikan di kedua sisi, dan 1 juta hantu genangan darah di belakang mereka. Tentara yang tangguh mengangkat awan tebal yang membentang ribuan mil, sambil mendekati area inti tanah air Pangu dengan cepat, menuju lokasi lama Gunung Buzu. Gerbang depan surga tepat di atas Gunung Buzu. Ji Hao bersiap untuk menerobos ke surga dengan pasukannya melalui gerbang depan. Surga milik dunia Pangu, dan tamu jahat tak diundang harus menghilang begitu saja. Ji Hao memimpin pasukan dan berbaris menuju surga. 12 kaisar dinasti Yu tidak mengatakan sepatah kata pun tentang ini, seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Saat ini, mereka hanya berharap Ji Hao dapat mengumpulkan pasukan yang lebih kuat, dan aliansi klan manusia bisa lebih kuat. Pasukan yang tangguh terbang di atas awan dan melakukan perjalanan jauh dari kota Liangzhou dan kota Puban. Pada hari khusus ini, ketika tentara terbang melintasi langit di atas danau besar, ombak raksasa tiba-tiba terangkat. Kolom air tebal bermil-mil naik dari danau, langsung ke langit, tampak seperti pilar kristal. Sekelompok besar prajurit jenis air dengan baju besi mewah berdiri di setiap kolom air. Dibandingkan dengan makhluk jenis air di bawah komando Gonggong, kekuatan jenis air yang hebat ini tampak kuat dan teratur dengan sempurna.
Jelas, ini adalah kekuatan elit yang terlatih dengan baik. Yang sangat mengejutkan adalah rasa kekuatan yang dilepaskan dari prajurit jenis air ini, yang murni dan kuat, bahkan memberikan jejak samar keagungan milik naga sejati. Pasukan jenis air Gonggong memiliki kekuatan makhluk roh yang agresif, tetapi kekuatan jenis air ini, yang menghalangi jalan Ji Hao, tampaknya tidak lebih lemah dari 1 juta prajurit ilahi di bawah komando Ji Hao. Di dunia Pangu, hanya jenis naga yang bisa membesarkan pasukan seperti ini. Di dunia Pangu, hanya jenis naga yang cukup kaya untuk melengkapi prajurit mereka dengan baju besi dan senjata berkualitas tinggi. 100 benteng terbang paduan murni yang bercahaya terang muncul dari danau. Setiap benteng terbang timbul dengan potret 9 keturunan legendaris dari leluhur naga yang tampak ganas. Semua timbul diukir dengan indah, emas murni, dan menyilaukan di bawah sinar matahari sambil tampak cukup hidup. 100 benteng terbang yang diproduksi oleh non-manusia. Dilihat dari timbulnya, benteng-benteng ini jelas disesuaikan. Jenis naga memang sangat kaya, dan bangsawan klan Yu memang berani menjual apapun. Ji Hao memindai benteng-benteng ini dengan kekuatan rohnya. Dilihat dari getaran kekuatan kuat yang terdeteksi dari setiap benteng, benteng ini setidaknya 30% lebih kuat dari yang standar yang digunakan oleh pasukan klan Yu biasa. Senjata yang mereka jual kepada musuh mereka sebenarnya 30% lebih kuat daripada yang digunakan oleh pasukan mereka sendiri. Apakah para bangsawan klan Yu itu memberi makan prinsip moral mereka kepada anjing liar? 4 naga tua terbang keluar dari benteng terbang. Indera kekuatan mereka adalah prasejarah, dan tanduk mereka ditutupi bekas luka dan bintik-bintik. Salah satu dari mereka, yang sisiknya berkilau warna-warni, tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Di mana Kaisar Ji Hao?" Saya mendengar dari anak-anak laki-laki di keluarga kami bahwa Kaisar Ji Hao sedang mengambil surga suci, yang telah diwarnai oleh keluarga Gonggong. Sebagai spesies terkuat di dunia Pangu, kami pasti akan melakukan semua yang kami bisa untuk membantu. Keempat naga tua, yang tampaknya berusia bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan tentu saja sekuat penyihir tertinggi, melintas di luar angkasa. Otot-otot mereka yang sangat kuat memecahkan ruang, dan membawanya ke depan wajah Ji Hao. Cara bergerak yang sangat kejam. Di antara lebih dari 1 juta elit yang berbaris di hadapan Ji Hao, tidak ada yang berhasil menghentikan keempat naga tua itu tepat waktu. Mereka muncul di depan kereta 9 naga sambil menyeringai, seolah-olah mereka tidak melakukan apapun yang tidak pantas. Naga dengan sisik 5 warna menamparkan dadanya dengan keras dan berteriak, "Kaisar Hao, jangan khawatir. Dengan prajurit naga kami sebagai ujung tombak Anda, mengambil surga akan semudah mengedipkan mata saya. Kaisar Hao, kamu bahkan tidak perlu melakukannya sendiri, jadi tanganmu tidak akan ternoda." Naga tua itu menyipitkan matanya saat dia melihat Ji Hao dan tertawa, "Tapi, kami mendengar bahwa di surga suci, kecuali tentara air ilahi, ada 4 dewa air." "Haha, masuk akal, orang yang memimpin mereka harus adalah Kaisar Ilahi yang akrab dengan kekuatan air, hehe." Keempat naga tua itu menatap Ji Hao, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ji Hao tiba-tiba mengetahui hal ini. Selama perang yang tidak pernah berakhir antara umat manusia dan non-manusia, jenis naga hanya mengirim beberapa generasi muda mereka untuk membantu. Ketika manusia mempertaruhkan nyawa mereka dan melawan banjir yang menghancurkan, naga-naga ini hanya bersembunyi di sarang mereka, tanpa bergerak. Saat itu, ketika non-manusia membawa seluruh kekuatan militer mereka ke Gunung Chiban, jenis naga tidak mengirim siapapun kecuali Ao Hao, Raja Naga yang hampir dibuang. Namun, ketika Ji Hao menerima dekrit dari dunia berdasarkan kekuatan hadiah alaminya dan menjadi Kaisar Ilahi, bersiap untuk mengambil surga dengan pasukannya, naga-naga ini muncul. Apakah mereka mencoba menciptakan Kaisar Naga Ilahi? Sebelum Ji Hao menemukan cara menghadapi naga-naga ini, langit di timur berubah menjadi kemerahan. Di atas awan berapi-api yang tebal, puluhan ribu peniks besar, burung luan, angsa, burung merak, roks, dan semua burung kuat lainnya, terbang dalam barisan yang tangguh. 4 burung phoenix emas dan berkilau yang memimpin pasukan terbang ini mulai berbicara dalam paduan suara. "Kaisar Hao, tolong tunggu sebentar. Mendengar bahwa Kaisar Hao menjaga hukum alam dan mengambil surga, kami jenis phoenix datang jauh-jauh ke sini untuk membantu. Kali ini,
kami akan bertarung sebagai ujung tombak Anda, dan Anda tidak perlu khawatir. Ji Hao marah, tetapi dia hanya bisa tertawa karena amarahnya. Di kereta 9 naga, Ji Hao tersenyum duduk di singgasana. 4 dewa naga kuno, yang, menurut legenda, telah jatuh bertahun-tahun yang lalu, dan 4 dewa Phoenix kuno, yang, menurut cerita, telah bereinkarnasi dalam api yang mengamuk tanpa akhir, duduk tegak di kursi berapi besar saat mereka saling menatap. Mereka semua saling mengenal, mereka semua adalah teman lama. Mereka datang ke Ji Hao, secara kebetulan bersama. Di depan satu sama lain, mereka tidak tahu bagaimana mengajukan pertanyaan sebenarnya kepada Ji Hao yang mereka khawatirkan. Awalnya, mereka menatap wajah-wajah yang dikenalnya satu sama lain, dan kemudian, salah satu dari mereka mulai berbicara. Segera setelah itu, suasana di kereta berubah menjadi semakin tegang. Ji Hao tetap diam sementara 4 dewa naga dan 4 dewa Phoenix menertawakan dan saling menyerang dalam ucapan. Kepala naga tua, ku dengar kamu meninggal karena usia tua. Aku bahkan meneteskan 3 tetes air mata untukmu. Hah, kita sudah berteman selamanya, tapi kamu memalsukan kematianmu, persahabatan kita tidak bernilai lebih dari 3 tetes air mataku. Bulu tua, kamu membuat dirimu terdengar seperti seseorang yang benar-benar menghargai persahabatan. Bukankah kamu bereinkarnasi sejak lama? Bukankah kamu melewati nirwana burung Phoenix? Bukankah kamu menjadi telur? Bukankah kamu kehilangan semua ingatanmu? Namun, Anda masih mengingat saya. Haruskah aku begitu tersentuh dan mengembalikan 3 tetes air mata kepadamu? Kamu tua, kita harus melunasi hutang kita. Ya, mari kita jernihkan. Bagaimana? Dengan bilah, dengan tinju, kami manusia naga tidak pernah takut. Belum lagi fakta bahwa kami menghadapi kalian sekelompok gadis Phoenix. Apa katamu, sampah tua, beraninya kamu menghina kami? Aku menghinamu, lalu apa? Kami saudara-saudara akan menghina Anda bersama, lalu apa? Apakah Anda tidak menyukainya? Ayo kalahkan kami, mau? Haha, aku akan melawanmu dengan satu tangan. Aku akan menamparmu kembali ke telur burung, apakah kamu percaya? Kalian makhluk tua yang jahat, kami akan melepas sisikmu dan mengubahmu menjadi loces kolam mati. Apakah Anda percaya itu? Bisakah kalian gadis Phoenix melakukan itu? Ayolah, kita ada di sini. Kalian berempat bulu tua, ayo, lakukan, ayolah. Kami tidak takut padamu. 8 makhluk purba yang kasar memulai perang verbal. Di belakang pasukan Ji Hao, suasana antara tentara jenis naga dan tentara jenis Phoenix juga menjadi tegang. Burung-burung yang terbang tinggi di langit secara alami memiliki hubungan yang berlawanan dengan makhluk jenis air yang hidup di air. Misalnya, banyak burung memakan udang dan ikan, dan rok, burung merak, dan burung ganas lainnya bahkan memakan naga banjir, boa, dan makhluk air bersisik lainnya. Hubungan yang berlawanan secara alami ada antara makhluk tingkat rendah dari dua jenis besar ini. Pada saat makhluk-makhluk ini tumbuh ke tingkat tertentu dan mencapai kekuatan besar dan kecerdasan tingkat manusia, oposisi alami akan menyebabkan konflik yang tak terhitung jumlahnya di antara mereka. Ditekan oleh jenis naga dan tipe Phoenix, meskipun konflik kecil tidak pernah berhenti meledak antara burung dan makhluk jenis air, perang nyata jarang terjadi. Tapi hari ini, sebagai pemimpin tim, 8 makhluk purba memulai pertempuran verbal yang begitu intens. Mendengarnya, para prajurit dari kedua belah pihak, yang selalu saling membenci, pasti mulai mengutuk satu sama lain dengan penuh gairah. Segera, bahasa buruk itu berubah menjadi pelecehan pribadi. Kata-kata kotor bisa terdengar dari mana-mana seperti badai. Beberapa kata-kata kejam dan kejam bahkan mengejutkan para prajurit manusia yang kaya berpengalaman. Membelai sepasang naga api yang melingkar di lengannya, Ji Hao mengirimkan gumpalan api matahari esensi ke tubuh mereka, yang perlahan-lahan meningkatkan jiwa asli mereka dan memperkuat kekuatan asli mereka. Semakin keras 8 makhluk purba itu saling mengutuk, semakin tinggi Ji Hao mengangkat alisnya, dan semakin dia ingin tertawa. Kamu sangat bangga, sangat sombong. Anda bertindak seperti Anda berada di atas masa. Pikir Ji Hao, umat manusia, jenis naga, dan jenis Phoenix memiliki asal-usul yang sama. Ketika non-manusia menyerbu dunia Pangu, di bawah tekanan, jenis naga dan tipe Phoenix mengerahkan elit mereka dan bergabung dalam perang. Tetapi, dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya setelahnya,
aliansi umat manusia telah mengambil semua tekanan dari non-manusia, hampir sendirian. Naga dan burung Phoenix menjauh dari semua urusan duniawi. Mereka menyaksikan prajurit manusia elit yang tak terhitung jumlahnya mati dalam pertempuran, menyaksikan generasi manusia dihancurkan untuk masa depan garis keturunan manusia, tetapi tetap tidak tergerak. Lebih buruk lagi, mereka terus-menerus membuat persyaratan untuk memeras umat manusia. Setiap kali mereka mengirim pasukan kecil untuk membantu umat manusia, mereka akan bertindak seolah-olah mereka menyelamatkan dunia, dan akan memanfaatkan kesempatan untuk memaksimalkan umat manusia. Selama bertahun-tahun terakhir yang tak terhitung jumlahnya, naga dan burung Phoenix telah memeras keuntungan raksasa dari umat manusia. Ji Hao tersenyum memandang 8 makhluk kuno yang marah ini dan tetap diam. Tiba-tiba, naga tua dengan sisik 5 warna itu meledak menjadi geraman yang mengamuk dan menamparkan kursi berlengannya yang berapi-api menjadi berkeping-keping, lalu melompat. Mata dipenuhi dengan niat membunuh, dia menyeringai bengkok kepada burung Phoenix di depannya dan berkata, "Kita semua tahu untuk apa kita berada di sini." "Hah, potong omong kosongnya. Mari kita putuskan dengan kekuatan kita. Mari kita lihat siapa yang akan menjadi pemimpin masa depan dunia Pangu." 2 burung Phoenix kuno dan 2 naga kuno berdiri, masing-masing mengeluarkan tongkat yang terbuat dari hati pohon Fuso kuno. Api yang menyilaukan tiba-tiba meletus dari tubuh mereka. Api yang menyala di tubuh 2 Phoenix betina itu berwarna keemasan. Itu adalah api Phoenix sejati yang paling murni, yang dapat menghancurkan, dan juga dapat meregenerasi segala sesuatu di dunia. Api yang membakar tubuh kedua naga jantan itu berwarna merah cerah, tampak seperti kaca leleh. Itu adalah api Nanming ilahi, api paling murni dan terkuat di dunia, musuh alami dari semua kejahatan. Kekuatan terbesarnya adalah mengembalikan segalanya ke keadaan paling murni, menelusuri kembali ke asalnya. Dengan kata lain, api Nanming ilahi adalah api pemurnian terkuat di dunia. Dalam hal mematikan belaka, itu jauh lebih kuat daripada api sejati Phoenix. Melihat pertempuran nyata akan segera pecah, Ji Hao terbatuk keras dan berkata, "8 tetua, dinginkan, dinginkan. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan di sini? Apa yang kita lakukan? Kalian semua adalah teman lama. Mengapa Anda akan bertarung satu sama lain? Dinginkan, dinginkan saja." Ji Hao terkekeh dan dengan jahat membenamkan jarum di hati masing-masing dari mereka dengan berkata, "Aoli dan Feng Qinxin, mereka sudah punya bayi. Anda adalah keluarga. Jangan selalu berteriak bahwa Anda akan saling membunuh. Pikirkan tentang anak-anak muda." Kedelapan dari mereka tercengang. Aoli, Feng Qinxin, putra ke-9 dari Kaisar Naga saat ini. Putri Phoenix termuda. Mereka punya bayi. Kapan? Mengapa mereka tidak tahu? Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Jenis naga dan tipe Phoenix menikah satu sama lain. Lelucon apa? Tanpa izin dari para tetua seperti mereka, naga muda atau Phoenix mana yang berani menikahi musuh? Ji Hao tidak peduli apa yang dipikirkan makhluk purba ini. Perlahan, dia terus berbicara, "Aku tahu mengapa kamu ada di sini. Jadi, saya akan murah hati. Bagaimanapun, saya sekarang satu-satunya kaisar ilahi di dunia Pangu, jadi kata-kata saya harus efektif. Saya telah memutuskan bahwa saya akan mendapatkan dukungan penuh Anda kepada umat manusia dengan tahta 3 kaisar ilahi." Ekspresi 8 makhluk purba itu berubah lagi, 3 tahta. Tapi bagaimana mereka harus membaginya? Mereka saling melirik satu sama lain, ini semua kesalahan keempat benda lama ini. Bersambung.